air digunakan untuk menyebut dua tanaman yang memiliki spesies berbeda, yakni Syzygium aqueum dan Syzygium samarangense. Sebutan yang lebih tepat untuk jambu air sebenarnya dialamatkan pada aqueum, sedangkan samarangense lebih tepat disebut jambu Semarang. Namun di masyarakat umum kedua buah tersebut sering dianggap sama, bahkan pada beberapa varietasnya sangat sulit dibedakan. Jambu air berbentuk seperti lonceng, di bagian ujungnya terdapat mahkota atau kelopak buah. Warna buah ini beragam, mulai dari putih, hijau, hijau kekuningan, merah muda, merah terang, hingga merah gelap. Kulit bagian luarnya mengkilap seperti dilapisi lilin. Daging buahnya berwarna putih, mengandung banyak air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aina, NIM 0306212230. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dengan tema pergantian siang dan malam untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tauhid tahun 2021. Dalam surah Ali Imran ayat 190 dijelaskan terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan langit serta pergantian siang dan malam sebagai berikut. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Siang dan malam merupakan suatu fenomena alam abadi yang dialami oleh makhluk hidup yang menempati suatu planet, terutama planet bumi ini. Pergantian malam dan siang secara teratur merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga diuraikan pada ayat-ayat Al-Quran. Karena silih bergantinya dua waktu tersebut tercipta kehidupan di muka bumi. Manusia mengetahui sistem waktu dan penyusun sejarah dari peristiwa-peristiwa penting dari masa ke masa. Berputarnya bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya gelap dan terang di sebagian permukaan bumi. Dari atas bumi terdapat waktu siang pada saat matahari terlihat dan malam yang ditandai dengan ketidakhadiran matahari di langit, namun digantikan oleh kehadiran bulan di langit. Oleh karena itu, antara malam dan siang tidak mungkin bisa bersatu, melainkan terpisah antara satu sama lain atau terjadi secara bergantian dan tidak bersamaan. Allah menciptakan siang dan malam secara teratur dan sistematis. Jika tidak, maka kehidupan manusia akan kacau balau. Sementara dalam kitab dipaparkan, bumi ini berputar pada porosnya sekali dalam 24 jam dengan kecepatan 1000 mil per jamnya. Seandainya bumi hanya mampu berputar pada porosnya dengan kecepatan 100 mil per jam, maka siang dan malam akan lebih dari 24 jam atau lebih lama 10 kali lipat. Pada saat itulah sinar matahari akan mampu membakar permukaan bumi karena siang yang terlalu panjang. Sedangkan di malam hari, keadaan akan membeku kehidupan di muka bumi.
Dengan adanya regulasi siang dan malam itulah akan diketahui bilangan tahun dan perhitungannya, seperti yang dikemukakan oleh penulis kitab Al-Asas dalam tafsirannya, bahwa dengan pengaturan siang dan malam maka akan bisa diketahui waktu dan musim, bilangan hari, bulan, dan tahun. Sebab di waktu malam Allah menetapkan untuk waktu beristirahat dari aktivitas sehari-hari, sedangkan di waktu siang Allah tetapkan untuk manusia menjalani berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhannya. Jika tidak ada regulasi demikian, manusia bisa bekerja tanpa batas. Demikianlah Allah menunjukkan hikmah dengan adanya pengaturan siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Bone dari kelas PGMI 1, ingin mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada hewan, yaitu kucing. Mata kucing merupakan salah satu bukti kesempurnaan Allah dalam penciptaan. Allah telah menciptakan mata kucing dengan pengaturan dan letak yang sesuai dengan makhluknya. Di salah satu ayat, Allah berfirman tentang kesempurnaan ciptaannya. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Penglihatan malam kucing sangat kuat. Kucing dapat dengan mudah membedakan warna hijau, biru, dan merah. Walaupun begitu, kelebihan sebenarnya dari mata kucing adalah agar dapat melihat di malam hari. Kelopak mata kucing terbuka di malam hari. Ketika terkena sedikit cahaya, lapisan mata yang disebut iris membuat pupil mata membesar hampir 90% mata. Sehingga mereka lebih mudah melihat cahaya. Di saat mendapat cahaya yang lebih terang, sistem bekerja berlawan untuk melindungi retina. Pupil mengecil dan berubah menjadi garis tipis. Ada sebuah lapisan yang tidak terdapat pada mata manusia. Lapisan ini berada di belakang retina, berfungsi sebagai penerima cahaya. Ketika cahaya jatuh di lapisan ini, langsung dipantulkan kembali cahaya lewat 2 kali melalui retina. Oleh karena itu, kucing dapat melihat dengan mudah di saat cahaya hanya sedikit. Bahkan di saat gelap, di saat mata manusia tidak dapat melihat, lapisan ini jugalah yang menyebabkan kenapa mata kucing bersinar di malam hari. Lapisan ini disebut kristal tapetum lucidum yang dapat memantulkan cahaya. Berkat kristal ini, cahaya yang jatuh di belakang mata dipantulkan kembali ke retina. Beberapa cahaya yang dipantulkan kembali ke lensa, sehingga mata bersinar. Berkat struktur ini, jumlah cahaya yang diterima mata meningkat sehingga bisa melihat dalam kegelapan. Oleh karena itu, kucing biasa melihat lebih baik dalam gelap. Ini bukanlah bentuk dari bioluminescense, sebab binatang tidak menghasilkan cahayanya, melainkan hasil dari pemantulan. Alasan lain kenapa kucing bisa melihat dalam gelap juga karena adanya sel-sel batang yang lebih banyak dibandingkan sel-sel kerucut di retina mereka. Sebagaimana kita ketahui, sel-sel batang hanya sensitif pada cahaya. Mereka membentuk bayangan hitam atau putih tergantung dari cahaya yang datang dari objek. Tetapi mereka sangat sensitif walau hanya dengan sedikit cahaya. Berkat sel-sel batang ini, kucing dapat berburu dengan mudah di malam hari. Seperti kita lihat, Allah menciptakan struktur mata yang sesuai dengan kondisi dan nutrisi yang mereka butuhkan. Mata kucing memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah salah satu contoh dari hasil ciptaan Allah. Hasil ciptaan Allah yang unik ini terbukti dalam salah satu ayat. Pencipta langit dan bumi, ketika dia ingin menciptakan sesuatu, maka dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Bola mata kucing lebih besar. Selain kemampuan melihat di malam hari, bola mata kucing juga lebih besar dibandingkan yang dimiliki manusia. Jika bidang penglihatan manusia hanya sampai 160 derajat, kucing dapat dengan mudah hingga 180 derajat. Dengan karakteristik ini, mereka dapat dengan mudah melihat ancaman yang ada. Ini adalah contoh karakteristik lain dari hasil ciptaan Allah dengan bentuk yang berbeda. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, karakteristik ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh,
Pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagimu. Quran Surah An-Nahl ayat 66. Detail dan ragam yang mengagumkan diciptakan Allah bagi kucing. Mata kucing diciptakan dengan karakteristik luar biasa seperti makhluk lainnya. Ketika struktur dan karakteristik mata diuji secara individual, maka akan dilihat fungsi yang berbeda dan ini merupakan bukti dari beragamnya hasil penciptaan Allah. Variasi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari mutasi ataupun seleksi alam. Allah telah memberikan mata yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan nutrisi makhluknya. Memiliki pengetahuan tentang sistem yang menakjubkan ini merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk melihat kekuasaan dan pengetahuan Allah yang telah menciptakan makhluknya. Kita harus berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segalanya, dan sholawat serta salam kita hadiahkan untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan serta mengajarkan kita firman-firman Allah yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan atasnya, terdapat surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba, yaitu surah yang ke-29, tepatnya pada ayat 41 yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Ayat tersebut merupakan perumpamaan yang dibuat Allah untuk menggambarkan kondisi kaum musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah, lalu mengharapkan pertolongan dan kemurahan rezeki darinya. Keadaan kaum musyrik menurut Allah sama seperti sarang atau rumah laba-laba yang lemah dan rapuh. Oleh karena itu, bila mereka mengetahui dan menyadari keadaannya, tentu mereka tidak akan meminta pertolongan selain kepada Allah. Walaupun dalam ayat disebutkan rumah atau sarang laba-laba disebut sebagai materi yang rapuh dan lemah, Allah justru memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang guna melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Kisah ini berawal ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur yang dikejar oleh kafir Quraisy. Bagian mulut gua yang terbuka membuat orang dari luar bisa melihat ke dalam. Namun, atas perintah Allah untuk seekor laba-laba membuat sarang yang tebal dan menutupi area mulut gua, sehingga kaum Quraisy mengira bahwa gua tersebut telah lama ditinggalkan manusia karena adanya sarang laba-laba. Hal itu menandakan bahwa Allah memiliki kuasa terhadap segala ciptaannya yang lemah dan rapuh dapat Dia kuatkan, begitupun sebaliknya. Laba-laba adalah sejenis hewan berdarah biru yang memiliki 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Laba-laba menggunakan jaringnya sebagai sarang bagi dirinya dan guna menangkap mangsanya. Bukan hanya itu, ternyata jaring laba-laba bisa juga bermanfaat bagi manusia. Jaring laba-laba bisa menjadi pembalut luka. Ilmuwan meniru manfaat ini dengan menciptakan bahan sintetis antibiotik. Meski bertampang mengerikan, laba-laba sebenarnya tidak punya gigi. Beberapa spesies laba-laba punya sepasang taring semu yang tidak digunakan untuk mengunyah makanannya, tapi hanya untuk menyuntikkan racun ke tubuh mangsanya. Setelah mangsanya mati, laba-laba akan mengeluarkan cairan enzim yang akan melembutkan tubuh mangsanya. Lalu ia tinggal melahap mangsanya dengan cara menghisapnya. Dan uniknya lagi, pada beberapa spesies laba-laba, sang jantan akan memberikan hadiah berupa serangga yang sudah ia tangkap kepada betinanya. Biasanya hadiahnya berupa lalat yang tertangkap di jaringnya. Setelah diberikan, barulah mereka akan kawin. Jadi sepertinya lalat itu adalah mas kawinnya. Sekian dari saya.
Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas kuasanya Allah. Saya Rahayu dari kelas PGMI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.